Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Anissa Salma. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang kira-kira apa aja sih penyebab biasanya bayi itu menangis. Ada beberapa orang dewasa yang mempercayai bahwa bayi yang nangis itu pasti lapar, atau dia nggak nyaman karena lagi pup, atau malah lagi kena sawan atau makhluk halus ada di sekitar dia, kayak gitu. Kayak ada yang bilang bayi kan masih kecil, terus dia bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang dewasa. Nah, jadi ada beberapa hal penyebab kenapa bayi itu nangis. Yang pertama, dia merasa kotor atau merasa terlalu panas atau kedinginan. Nah, selanjutnya bayi itu merasa tidak nyaman karena banyak yang mengunjungi. Ya, apalagi kalau di daerah atau di mana aja deh, pasti banyak orang kalau habis melahirkan punya bayi, banyak yang datang gitu kan ke rumah ngejengukin, mau ngedoain atau mau sebatas pengen ngelihat bayinya kayak apa sih, sehat, mirip siapa, kayak gitu-gitu kan. Tapi bisa jadi ini penyebab kenapa tuh bayi jadinya rewel terus, karena dia nggak kebiasa dengan keadaan yang ramai di sekitarnya. Bisa juga karena bayi itu kesakitan. Nah, kalau kesakitan itu ada jenis tangisannya sendiri, kayak yang tadinya nangisnya biasa, tahu-tahu dia tuh bener-bener kayak melengking banget gitu dan kaget. Nah, itu biasanya karena bayi itu merasa sakit atau kesakitan. Penyebab selanjutnya bisa juga bayi nangis itu karena dia mengalami kolik. Kolik apa sih? Kolik itu adalah sebuah kondisi di mana usus bayi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan rasa yang nggak nyaman di perut bayi. Makanya dia akan nangis. Bayi yang nangis karena kesakitan ini biasanya mukanya itu dia jadi warnanya merah, terus abis itu perutnya itu kayak jadi kaku, tegang kayak gitu otot-ototnya, terus dia akan narik-narik kakinya dan dia tangannya akan ngepel kayak gini. Nah, ada sekitar 1 dari 5 bayi yang mengalami kolik. Nah, tapi biasanya kolik ini bisa berakhir setelah bayi usianya 4 bulan. Jadi di bawah 4 bulan masih ada kemungkinan bayi mengalami kolik. Apa aja sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa membantu meredakan nyeri pada koliknya si baby ini? Yang pertama, kalian bisa membopong bayi itu sepanjang lengan bawah. Jadi kayak bayinya itu ditengkurupin kayak gini di sepanjang lengan ini, lengan yang ini ya, gitu. Jadi ditengkurupin kayak gini sambil dipuk-puk kayak gitu. Nah, yang kedua, kalian juga bisa pegang perutnya bayi dan dipangku kayak gitu, kayak bentuknya tuh duduk, terus habis itu kalian pegang perutnya. Nah, yang ketiga itu adalah mendekapkan bayi di dada ayahnya gitu. Jadi tuh ayah juga punya peran yang penting untuk mengatasi kolik pada si kecil. Karena aku juga pernah dengar anak yang kena kolik itu kayak dia udah apa ya, istilahnya mencium aroma ibunya aja males gitu biasanya, makanya tambah nangis. Nah, bisa jadi karena udah sehari-hari itu kayak mencium aroma itu gitu kan. Akhirnya ayah di sini bisa masuk nih perannya. Dia bisa ngebantu untuk menenangkan si kecil. Ayah itu bisa gendong di dadanya dia. Itu sih sedikit sharing dari aku tentang kenapa bayi itu kadang suka nangis. Lagi-lagi kita harus tahu bahwa bayi itu komunikasinya dengan cara menangis ya. Mereka belum bisa berbicara, belum bisa memberikan informasi bahwasanya dia nggak nyaman, dia ingin ini itu dan sebagainya, tapi bahasanya dia ya dengan menangis. Jadi kayak kita harus tahu nih kapan dia nangis karena kesakitan, kapan dia nangis karena kecapean, kapan dia nangis karena ada nggak nyaman dan lain sebagainya ya. Itu semoga bermanfaat. Thank you for listening and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.